Baik, melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai akuntansi jasa. Di video sebelumnya, Pak Guru sudah mengajarkan bagaimana caranya membuat jurnal umum. Dalam tahap pencatatan akuntansi, setelah kita membuat jurnal umum, maka selanjutnya kita akan memposting akun-akun yang ada pada jurnal umum itu kepada suatu ledger yang disebut dengan buku besar. Ya, suatu ledger yang disebut dengan buku besar. Pada tahap pencatatan di buku besar, sebenarnya kita tidak perlu lagi mengulang atau mencatat kembali. Kita cukup memposting hasil pencatatan kita dari jurnal umum ke buku besar tersebut. Ya, seperti bagaimana contohnya? Ya, bisa kalian perhatikan di layar yang ini, ya, di samping. Di sana akun jurnal umum yang tadinya itu semuanya disatukan, kemudian pada buku besar itu dipisahkan sesuai dengan jenis akunnya masing-masing. Ya, sehingga kenapa fungsi utama pembuatan buku besar itu adalah sebagai langkah awal dalam mempermudah pencatatan sebenarnya. Yang selanjutnya akan dilakukan pengikhtisaran atau penggolongan. Itulah kemudian yang akan menjadi tugas kita selanjutnya pada buku besar ini. Jadi ketika di jurnal umum ini akun kas kemudian ada di tanggal 1 Maret, kemudian ada di tanggal 4 Maret, kemudian di tanggal 6 Maret, di tanggal 9 Maret, 15 Maret, 17 Maret, nanti itu kemudian akan dimasukkan dalam satu kolom atau satu bagan, di mana di sana ada kas. Apakah di situ kasnya berkurang ataupun bertambah, ya, maka itu disatukan, ya. Jadi di sini contohnya, ketika di jurnal umum kasnya di dalam, kemudian kita buat dalam satu bagan atau dalam satu kolom masing-masing. Begitu pula dengan modal. Modal juga nanti akan kita bawa keluar. Kita akan satukan juga dengan transaksi-transaksi yang berkaitan dengan modal. Oke, ini namanya disebut sebagai posting atau tahap di mana kita mengklasifikasikan transaksi-transaksi yang ada pada jurnal umum. Selanjutnya, contoh buku besar yang sudah siap atau yang sudah dipisahkan, yang misalnya ini kas 111. Ini adalah nomor referensi sebenarnya yang kita catat di sini. Ya, jadi nomor referensi ini menandakan nomor 1 itu adalah kelompok akun aktiva nomor 1. Ya, dan satu lagi yang di tengah ini adalah harta liquid. Makanya disebut dengan cepat cair karena kas ini sangat cepat cairnya. Ya, sehingga di sini dia nomor referensinya adalah 111. Itu. Oke, lanjut, ya, seperti yang kita sudah catat di jurnal umum di tanggal 1 Maret itu ada kas, maka di sini juga ada kas. Ya, tapi di sini dimasukkan nama akunnya yang mempengaruhi kas tersebut. Misalnya di tanggal 1 Maret kasnya bertambah 45 juta. Mengapa bertambah? Ternyata di sini karena pada tanggal 1 Maret itu ada modal Sanjaya yang dimasukkan, ya, sehingga kasnya bertambah, maka dicatat di debit, gitu. Di sini sebenarnya sudah langsung gampang saja kita masukkan hasil dari jurnal umum itu ke buku besar, ya, tanpa perlu lagi harus mencatat kembali dengan melihat transaksi yang ada di soal, gitu. Ya, begitu pula tanggal 4 Maret ada kas yang bertambah, maka di sini kasnya di debit. Kenapa bertambah? Oh iya, keterangannya adalah ada hutang bank BCA. Sampai begitu seterusnya sampai kemudian semua akun-akun yang mempengaruhi kas itu dicatat, ya, gitu. Jadi ini juga nanti akan menjadi sebuah laporan nanti, yaitu laporan arus kas, yaitu kas masuk dan kas keluar, gitu. Oke, kemudian di
akun selanjutnya yaitu ada namanya piutang usaha. Oke, mana piutang itu ya? Coba bisa kita lihat di tanggal 26 Maret. Oke, pada tanggal 26 Maret itu piutang usahanya bertambah 11 juta. Mengapa piutang usahanya bertambah? Karena ada pendapatan jasa. Ya, sehingga di sini dicatat di debit 11 juta. Ya, di sini di dalam buku besar juga ada satu kolom lagi yaitu namanya kolom saldo. Ya, jadi kolom saldo ini menandakan bahwa untuk harta itu pasti saldonya itu di debit. Ya, kenapa? Normalnya seperti itu. Ya, normalnya seperti itu. Jika kasnya misalnya ini saldonya di kredit, ya kan, yang paling banyak di kredit, berarti itu minus. Ya, berarti minus. Berarti tidak punya lagi uang kas, bahkan sudah sampai berutang. Itu jadi dia tidak normal kalau akun-akun harta itu kemudian saldonya di kredit. Jadi akunnya itu akan normal apabila saldonya itu di debit, seperti itu. Ya, jadi ini kelompok-kelompok aktiva yang didahulukan. Mulai dari yang paling pertama yaitu kas, kemudian piutang usaha dengan nomor referensinya 112. Kemudian perlengkapan. Ya, perlengkapan pun seperti itu. Kita bisa melihat di jurnal umum ini ada perlengkapan tanggal 6 Maret. Kemudian tanggal 12 Maret. Ya, kemudian pada tanggal 27 Maret. Oke, di situ ada dicatat di debit, namun ada juga dicatat di kredit. Mengapa dicatat di kredit pada tanggal 27 Maret? Karena terdapat perlengkapan yang sudah berkurang. Gitu. Makanya dia masuk dalam kelompok namanya yang beban perlengkapan. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut ini 27 Maret ini mengenai beban perlengkapan pada satu jurnal yaitu namanya jurnal penyesuaian. Oke. Selanjutnya sewa dibayar di muka, itu pun kemudian nanti akan kita bahas pada jurnal penyesuaian. Mengapa terjadi jurnal penyesuaian juga? Perlu dibuat jurnal penyesuaiannya karena ini sebenarnya terjadi pengurangan. Ya, jadi perlengkapannya itu ada sebagian yang sudah habis digunakan. Yang sudah habis digunakan itu nanti disebut sebagai beban. Begitupun dengan sewa. Misalnya ya, kita sewa suatu tempat usaha selama 1 tahun. Tapi kita mulainya itu di bulan Juni. Berarti ketika tanggal 30 Desember itu ketika tutup buku ada 6 bulan sewa yang sudah kita gunakan. Sedangkan 6 bulan kemudiannya itu belum. 6 bulan yang sudah digunakan itulah yang disebut dengan beban sewa. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai ini di jurnal penyesuaian. Oke, di sini kita masuk ke kelompok modal sanjaya. Ini masih buku besar ya. Ya, jadi di buku besar ini kemudian setiap akun-akun itu dipisah-pisahkan, tidak disatukan. Beda dari jurnal umum, semua disatukan dalam satu kolom. Itulah perbedaannya antara jurnal umum dan buku besar. Jadi ini sebenarnya buku besar adalah sumbernya dari jurnal umum. Ya, dari jurnal umum diposting ke buku besar, seperti itu. Ya, jadi sebenarnya apakah sama nanti jumlahnya antara jurnal umum dan buku besar? Harus sama. Ya, kenapa? Karena sumbernya sama. Ya, oke. Ya, silakan kalian nanti pelajari lebih lanjut ya sesuai dengan materi. Ya, ini juga cukup penting untuk kita ketahui karena buku besar ini juga bisa akan menjadi acuan kita kalau nanti membuat laporan laba rugi. Ya, karena setelah ini kemudian kita sudah menemukan saldonya, ya nanti di laporan keuangan yaitu di laporan laba rugi kita akan menghitung laba rugi perusahaan ini. Namun di situ nanti kita akan menemukan juga ada yang disebut dengan akun nominal dan akun real.
Oke, nanti kalian buka kembali video Bapak tentang rangkuman materi akuntansi jasa. Di situ sudah dijelaskan mengenai apa itu akun nominal dan akun real. Ya, sekian untuk materi mengenai buku besar. Ya, guru tidak menjelaskan satu persatu lagi seperti jurnal umum, karena memang untuk buku besar ini cuman memindahkan saja dari jurnal umum ke buku besar. Sekian, terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Untuk diskusi atau pertanyaan silakan kalian tulis di kolom komentar atau melalui pesan WhatsApp. Pak Guru akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.